Pada tingkatan dunia, rata-rata angka harapan hidup untuk laki-laki adalah 70 tahun dan untuk perempuan 75 tahun. Sepertinya waktu yang sangat lama ya untuk dapat melakukan semua hal yang kita inginkan. Tapi, hidup ini tidak melulu dihabiskan untuk mencentang daftar yang harus dilakukan. Bagaimana jika manusia hidup hanya 24 jam? Ya, hal pertama yang akan kulakukan adalah membatalkan kontrak TV kabel dan janji temu dengan dokter gigi minggu depan. Aku tidak akan ke sana. Oke, mari kita bayangkan ini. Kita tidak punya banyak waktu, jadi langsung saja. Dengan mempersingkat 70 tahun menjadi 24 jam, itu berarti 12 menit setelah lahir, kamu sudah mulai merangkak. Ibumu harus mengawasimu sepanjang waktu agar kamu tidak menyasar ke negara lain. Masalah akan bertambah saat kamu mulai bisa berjalan 18 menit setelah lahir. 5 menit setelah kamu bisa berjalan, kamu mulai berbicara dengan jelas. Yeay, hanya 23 menit setelah lahir, kamu sudah menjadi manusia yang pandai bicara. Sementara itu, beberapa milidetik berlalu, dan orang-orang di sekitarmu terlihat kurang senang dengan ocehanmu yang tak pernah berhenti. Nah, lalu kamu akan segera belajar disiplin. Saat umurmu kurang lebih 2 jam, kamu mulai bersekolah. Lompat, dan 3 jam 20 menit setelah kamu lahir, kamu lulus dengan nilai di atas rata-rata. Selamat, itu sangat cepat. Kamu akan mendapatkan pekerjaan purna waktu pertamamu saat berumur 5 atau 6 jam. Dan saat berumur 7 jam setengah, kamu membeli apartemen pertamamu. Kemungkinan kamu juga akan mendapatkan pasangan di umur itu. Saat kamu berumur 17 jam 10 menit, anakmu sudah besar dan pindah rumah. Pada usia matang, yaitu 20 jam, kamu pensiun dan tinggal di dekat danau untuk menikmati sisa-sisa jam hidupmu dalam kedamaian. Coba pikirkan, ada masalah lain jika kamu hidup hanya 24 jam. Kamu tidak bisa bepergian karena kamu tidak punya waktu. Kamu harus mengakui akan memalukan menghabiskan bahkan 1 jam saja dari hidupmu untuk pergi ke suatu tempat. Itu kira-kira 4% dari masa hidupmu. Kemudian kamu mungkin harus kembali, maka kamu telah kehilangan 8% masa hidupmu. Aku bahkan tidak akan tertarik dengan petualangan terbang dari New York ke Singapura. Perjalanan ini menghabiskan tidak lebih dari 19 jam, hampir seluruh hidupmu. Itu baru 1 kali penerbangan. Hidup macam apa itu? Sekarang, mari kita lihat berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk setiap aktivitas yang kamu lakukan dalam hidupmu. Kamu bekerja selama 4 jam masa hidupmu. Kamu akan menghabiskan 40 menit untuk membaca koran, buku, majalah, dan sumber informasi lainnya. Jika kamu memasak, itu akan menghabiskan sekitar 50 menit masa hidupmu untuk mempersiapkan sarapan, makan siang, dan makan malam yang tak terhitung jumlahnya. Lalu, mengapa aku tidak menggunakan jasa antar makanan saja? 1 jam 20 menit masa hidupmu yang berharga akan terbuang sia-sia karena terjebak kemacetan. Apa itu tidak terlalu lama? 6 jam akan kamu habiskan untuk menonton serial TV dan film favoritmu, menghabiskan waktu di depan komputer dan berselancar di media sosial. Jika kamu pemain game, maka kamu akan menghabiskan waktumu sekitar 43 menit untuk memainkan semua game yang ada di daftar. Jika kamu senang berbelanja, kamu akan menghabiskan 2 jam 40 menit untuk berbelanja. Tapi ingat, saat berbelanja, kamu juga akan mencari pasanganmu yang tersesat. Kamu akan mendengarkan musik selama 5 jam dari 24 jam hidupmu. Dan kamu menggunakan kira-kira 10 menit dalam hidupmu untuk mandi, dan hampir 17 menit untuk bersiap-siap sebelum pergi bekerja. Kamu akan tertawa, menangis, dan bertengkar dengan beberapa orang selama 20 menit. Dan jika kamu rajin berolahraga, latihanmu akan menghabiskan sekitar 24 menit masa hidupmu. Lalu, sepertiga dari hidupmu, yaitu 8 jam, akan kamu gunakan untuk tidur. Ya, terdengar seperti membuang-buang waktu. Sementara, hidup sesingkat itu juga memiliki beberapa keuntungan. Misalnya, kamu hanya butuh beberapa milidetik untuk pergi bekerja atau kuliah, membersihkan rumah, atau melakukan hal lainnya. Nah, secara keseluruhan, hidup selama 24 jam itu penuh dengan semangat, kebahagiaan, dan disertai dengan berbagai peristiwa. Kamu tidak akan menunda-nunda pekerjaan atau mengatakan akan aku lakukan besok. Tujuan utamamu adalah belajar mandiri dan mendapatkan pengalaman baru. Aktivitas apa yang akan kamu tekuni jika hidupmu hanya 24 jam? Beritahu pilihanmu di kolom komentar ya.
Tapi tahukah kamu, meskipun situasi yang sedang kita bicarakan ini hanyalah sebuah hipotesis, ada makhluk di bumi ini yang memang memiliki masa hidup yang sangat singkat. Beberapa di antaranya hanya hidup 24 jam. Misalnya saja lalat capung. Serangga ini memiliki masa hidup paling singkat di bumi. Setelah 24 jam, hewan ini harus menyudahi masa hidupnya. Sayang sekali, tidak ada yang istimewa di hidupnya. Hanya lahir, terbang sebentar, berkembang biak, dan mati. Selain itu, lalat capung menghabiskan hampir seluruh hidupnya sebagai nimfa. Itu berarti serangga ini menikmati masa dewasa hanya selama beberapa jam. Organisme laut yang sangat kecil yang disebut Gastrotricha memiliki masa hidup 72 jam atau 3 hari. Dan sebagian besar waktunya digunakan untuk berenang, mengikuti arus, dan mencari hewan lain untuk ditempeli. Saat misinya selesai, Gastrotricha ini menempel pada inangnya, lalu bereproduksi. Hewan yang bisa dilihat dengan mata telanjang dan memiliki masa hidup paling pendek adalah tikus rumah. Tikus ini hidup tidak lebih dari setahun. Selain itu, hewan pengerat kecil ini memiliki banyak predator alami, seperti reptil, burung, dan lain-lain. Nah, terlepas dari banyaknya predator yang memangsa tikus, populasinya tidak berkurang. Alasan utamanya karena hewan ini berkembang biak secepat kilat. Namun demikian, alam sepertinya menyukai hal ekstrem. Jika tidak, mengapa alam menciptakan makhluk yang sebetulnya tidak bisa mati? Maksudku, spesies ubur-ubur yang memiliki trik keren agar bisa hidup selamanya. Setelah bereproduksi, hewan ini berubah kembali menjadi bayi ubur-ubur. Jadi, tentakelnya tercabut, tubuhnya menyusut, dan ubur-ubur pun tenggelam ke dasar samudra untuk memulai siklus hidupnya kembali. Sejujurnya, bahkan para peneliti mengakui hewan ini tak henti-hentinya membuat mereka bingung. Di saat yang bersamaan, sepertinya hidup selamanya itu menyenangkan. Atau, benarkah? Apa yang akan terjadi pada bumi jika manusia hidup selamanya? Kamu harus bekerja selamanya. Namun kamu akan tetap bertambah tua dan akan tetap menua selamanya. Akan ada lebih banyak orang mencoba olahraga ekstrem. Manusia akan mencoba banyak sekali hobi dan karir. Kita akan menghadapi masalah dengan menjaga persahabatan dan hubungan seumur hidup. Karena, ya kamu tahulah, seumur hidup berarti sangat lama dalam hal ini. Dan ini akan membuatmu tegang. Manusia akan memiliki banyak sekali anak, cucu, dan seterusnya. Bayangkan saat reuni keluarga. Seandainya manusia tidak hanya hidup selamanya, tapi juga tidak pernah sakit, maka tidak akan ada rumah sakit dan dokter. Populasi di bumi menjadi sangat banyak sehingga tidak ada lagi tempat tinggal untuk manusia. Para analis mengklaim bumi hanya bisa menampung kira-kira 10 miliar orang. Jika tidak ada yang berubah, kita akan mencapai jumlah ini 17 tahun lagi. Itu berarti jika manusia hidup selamanya, kita harus menjajah ruang angkasa, membuat kota bawah air di dalam samudra, dan membangun gedung pencakar langit jutaan tingkat. Populasi yang terus membengkak ini membutuhkan lebih banyak sumber daya yang tidak dapat disediakan oleh planet kita. Makanan segar akan langka dan harganya akan meroket. Maka, manusia akan memakan tumbuhan modifikasi yang ditanam di laboratorium dan diproduksi secara massal. Lezat sekali. Sesaat setelahnya, pakaian dan barang-barang pribadi kita akan terlihat sama dan seragam, karena pabrik tidak akan bisa memproduksi apapun yang menarik dan unik karena terlalu banyak manusia di bumi. Jadi, dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, kurasa hidup selamanya bukanlah hal yang menarik. Garis bawahi ini, setiap orang hanya memiliki 24 jam dalam sehari. Jadi, berpikirlah, buat rencana terbaik untuk waktumu. Jangan membuang-buang waktu dengan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Aku suka kutipan dari John Howe berikut ini. Ia berkata, betapa bodohnya jika kamu takut membuang banyak waktu sekaligus, tetapi tidak menghiraukan sedikit demi sedikit waktu yang terbuang. Wow, dan itu saja yang ingin kukatakan. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.